Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kakak Prilly. Selamat hari Minggu Kakak Sarah. Nah, adik-adik, hari ini kita udah mau siap ibadah belum? Udah siap ya pastinya Kakak Prilly. Iya dong, harus dong. Alkitab juga disiapkan. Persembahan juga jangan lupa. Iya. Pakai baju yang rapi kan? Kan mau ibadah. Iya. Oke, kita mau mulai ibadah. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 73. Biarlah anak-anak datang kepadaku. Nyanyinya yang semangat ya. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Nah adik-adik, kita sekarang mau berdoa. Lipat tangannya, masih berdiri ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, karena pagi hari ini kami masih boleh beribadah walaupun secara online. Ya Bapak, berkatilah kami, berkatilah kakak-kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah firman-Mu tidak hanya menjadi kami dengar, tapi kami bisa melakukannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Kakak Prilly, kita mau nyanyi dari KC berapa lagi nih Kakak Kidung Prilly? Ceria nomor 215. Dengarlah hai kawanku. Nah, adik-adik buka ya. Kidung Ceria 215. Sudah buka? Kamu masih berdiri ya? Oke. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih Iya. Kakak Prilly. Dengerin baik-baik ya adik-adik. Siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitabnya, kita buka dari Lukas 9 ayat yang ke-28 hingga ke-36. Sudah dapat adik-adik? Jika sudah dapat, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami masih bisa untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu atas kami agar kami bisa mengerti serta kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu agar firman yang akan saya beritakan dapat dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, pembacaan kita dari Lukas 9 ayat yang ke-28 hingga yang ke-36. Kakak akan membacakan untuk adik-adik. Adik-adik di rumah dapat menyimak serta membacanya dalam hati ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan,
dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan 2 orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, pada pembacaan kita pada hari ini mau menceritakan pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan pengajaran, memberikan banyak nasihat kepada banyak orang pada saat itu. Nah, setelah lewat 8 hari, dia mengajak ketiga muridnya. Siapa tadi? Ada Petrus, Yakobus, sama Yohanes. Mereka diajak Tuhan Yesus untuk naik ke atas gunung. Untuk apa ya mereka naik ke atas gunung? Ya, seperti pembacaan kita tadi, mereka naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah, pada saat itu, saat mereka berdoa, apa yang terjadi? Wajah Tuhan Yesus berubah dan pakaiannya itu berkilau-kilauan. Adik-adik pernah melihat gak baju yang ada berkilau-berkilauannya itu loh? Dan itu ya seperti itu, baju Tuhan itu menjadi berkilau-kilauan dan mukanya berubah. Wah, kok bisa ya adik-adik? Ternyata Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh juru selamat. Ia menunjukkan kemuliaannya. Bayangin adik-adik lagi berdoa loh, terus jadi berkilauan seperti itu. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah Mesias, adalah anak Allah. Jadi adik-adik, pada saat murid-muridnya itu melihat, mereka takjub sekali. Dan pada saat itu ada awan yang turun menaungi mereka. Lalu apa tadi adik-adik? Terdengar suara yang mengatakan apa? "Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia." Suara siapa itu ya? Ya, itu adalah suara Allah. Nah, dari perkataan tersebut, Allah mau menyatakan bahwa melalui Tuhan Yesus, kita harus mendengarkan perkataan-perkataannya. Gitu. Seperti yang telah dilakukan Tuhan Yesus pada waktu itu. Ia memberikan pengajaran. Dan yang dilakukan oleh murid-muridnya adalah mendengarkan firman itu, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, dan juga melakukannya. Begitu juga dengan kita adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita juga harus mendengarkan perkataan dan kehendak Allah. Gimana ya caranya ya? Ya tentu kehendak Allah ada pada Alkitab yang harus selalu kita renungi dan kita baca. Bukan cuma itu adik-adik, kehendak Tuhan pun bisa dinyatakan kepada adik-adik, bisa dikatakan kepada adik-adik melalui apa?
melalui perkataan orang tua adik-adik tuh di rumah. Lalu kalau adik-adik lagi di sekolah, melalui ibu guru dan bapak guru yang di sekolah. Gitu. Dan seperti yang tadi sudah dinyatakan dalam pembacaan kita, bahwa Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya, bahwa ia benar-benar anak Allah. Sehingga perkataan Tuhan Yesus itu adalah baik dan benar. Itulah sebabnya kita harus dengar-dengaran. Itulah adik-adik, kita diberikan 2 telinga untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita harus belajar untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang baik. Bukan cuma didengerin aja ya adik-adik ya, tentu harus dilakukan. Kalau misalkan adik-adik selesai ikut IMPA, terus abis itu adik-adik bandel sama mama papanya, tidak mau dengar-dengaran sama mama papanya. Apakah itu mendengarkan perkataan dan kehendak Tuhan? Oh, tentu tidak. Itu karena kalau kita mendengarkan dengan baik firman Tuhan, kita dengarkan dengan baik kehendak dan kemauan Tuhan, pasti kita akan melakukannya juga dalam kehidupan kita adik-adik. Gitu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau mengetahui dengan baik apa sih kemauan Tuhan, apa sih pengajaran Tuhan. Nah, salah satunya nih yang selalu kita ingat, yaitu kita harus saling mengasihi. Itu salah satu dari kehendak Tuhan. Kita harus saling mengasihi mama papa, harus mengasihi adik, kakak, dan teman-teman adik di sekolah, di rumah, dan dimanapun. Gitu adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik harus selalu ingat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa juga untuk rajin renungan tuh, ya kan, tiap hari minta mama papanya untuk memberikan firman yang sudah kakak bagikan ke orang tua adik-adik. Nah, itu termasuk cara adik-adik untuk mendengarkan dan mengetahui kehendak Tuhan. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Amin. Wah, Kak Prilly tadi firmannya bagus banget ya. Ya, kita tadi udah dengar adik-adik, firman Tuhan. sekarang kita mau respon firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 213. Dengarlah panggilan Tuhan. nyanyinya yang semangat ya adik-adik. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk ke doa syafaat. Kita siapkan hati, pikiran kita untuk berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kau mau menyertai mereka dalam menanggulangi setiap permasalahan dalam negara ini, agar mereka mendapatkan solusi yang terbaik bagi negara ini dan bagi masyarakat. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi orang-orang sakit. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau menjadi tabib bagi mereka. Biarlah melalui dokter, suster, dan juga orang-orang di dekat mereka dan juga obat-obatan yang mereka minum, mereka dapat pulih kembali ya Tuhan. Apapun penyakit mereka, kiranya Engkau mau pulihkan mereka kembali agar mereka bisa beraktivitas seperti biasa. Tuhan, Kau juga mau berkati orang-orang janda, yatim piatu, janda duda, anak-anak yatim piatu, dan juga orang-orang yang kesusahan di luar sana. Engkau mau menjadi teman hidup mereka. Engkau mau memberikan penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesemangat juga bagi mereka, harapan untuk mereka bangkit dan mereka tetap bisa bersuka cita dalam keadaan mereka.
Engkau yang mengetahui keadaan mereka masing-masing, dan Engkau yang mengetahui juga setiap pergumulan yang mereka hadapi. Engkau mau sertai mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi PLKTA, bagi setiap program yang sudah disusun. Kiranya Engkau mau memberkati setiap rencana tersebut, agar apa yang kami rencanakan dapat seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa bagi setiap anak layan kami dalam masa pertumbuhannya, dalam masa mereka belajar. Engkau memberikan akal sehat dan akal pikiran yang baik untuk mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, Kau memberkati setiap kakak layan dimanapun mereka berada, apapun kesibukan mereka, dalam kehidupan pribadi mereka dan pelayanan mereka. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan yang mereka hadapi, Engkau mau sertai mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja ini, GPIB Harapan Indah, dan juga Engkau mau memberkati setiap gereja di muka bumi ini. Dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan, setiap pelayanan-Mu di seluruh muka bumi ini, biarlah hanya kami lakukan untuk kemuliaan-Mu saja. Engkau memberkati setiap presbiter, jemaat, dan juga pendeta kami ya Tuhan, dalam setiap pelayanan kami. Biarlah yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau persembahan. Jangan lupa bilang mama papanya untuk persembahannya dibawa ke gereja. Oke? Kita nyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Silakan adik-adik untuk memberikan persembahannya. Kita nyanyi bait yang kedua ya. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah memberikan persembahannya. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, tadi kami sudah memberikan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati persembahan ini ya Tuhan, untuk pembangunan dan pelayanan kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, Tuhan juga boleh berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Sehingga persembahan ini dikelola hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Kakak Prilly, kita udah selesai ibadah nih. Iya, Kakak Sarah.
Tapi minggu depan masih ibadah lagi ya. Jangan lupa ya adik-adik, kita ibadah setiap hari Minggu jam 7.30. Jangan lupa, kita ibadahnya jam 7.30 berarti harus buka YouTube-nya 7.30 juga ya Kakak Enggak Prilly? dong, harus mulai dari jam 7. Oh, udah harus mulai dari jam 7 Iya. bukanya. Kan setengah jamnya harus siap dulu, Kak. Oh, iya, benar. Harus mandi dulu, siapkan Alkitabnya, siapkan Benar. persembahannya. Nah, kita udah mau selesai. Buka Kidung Cerianya dari 201, aku dapat di hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang bermain. Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita akan selesai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita terima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah online di pagi hari ini. Apapun yang kami taburkan tentang kebenaran firman-Mu bagi anak-anak klien kami, ajarkan kami Tuhan sebagai pelayan anak klien untuk mau mendengar dan mau melakukan itu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pedoman penuntun dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kami. Karena kami percaya kasih Tuhan selalu ada bagi kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu kembali di hari Minggu yang sama.